Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Fali Ahmad dari kelas 1 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 12 atau NRP lengkapnya bisa dilihat di sini. Di sini saya akan melakukan praktikum 11 tentang manajemen jaringan. Nah, di praktikum ini itu ada 3 workshop yang harus dikerjakan. Saya langsung mulai saja ke workshop yang pertama. Ya, kalau workshop yang pertama itu untuk mengecek informasi jaringan. Ya, di sini workshop 1. Mengecek informasi jaringan. Saya langsung lanjut saja ke percobaan-percobaannya. Ya, di sini untuk pertama mengecek jaringan. Untuk mengecek jaringan kita bisa menggunakan untuk mengecek nama interface jaringan kita bisa menggunakan LSSIS. Ini kalau mengecek lewat directory kelas. Bentar saya ngecek record. Ya udah jalan. Nah, akan muncul dua interface LO dan ENS. Ya. Kalau di modulnya di sini tuh ENS33, kalau di saya itu ENP 0S3 dan LO sama-sama ya, ada LO-nya. Mana tadi? Ya. Nah, bisa juga menggunakan IP address. Tapi kalau IP address ini lebih lengkap ya. IP ADDR. Nah, di sini ada LO, ada ENP 0S3. Ya. Ini tuh wired ya, kalau karena saya pakai VirtualBox. Di sini itu wired. Ya. Tidak ada WiFi. Lalu untuk mengecek MAC address, kita bisa menggunakan IP address. Ya, seperti ini. Ini kita sudah menggunakan IP ADR, apakah berbeda dengan IP address? Kita coba saja. Address. Nah, ternyata sama. Ya, untuk MAC address itu lokasinya di sebelah link Ether. Ya, kita cari dulu. Nah, ini itu MAC address ya, MAC address di sini. Nah, kalau IP address atau netmask itu ada tulisannya inet dan angka-angkanya. Nah, ini berarti ini itu IP address atau netmask saya. Ya. Yang ini IP address, yang ini yang 10.0.2 ini IP address, yang 24 ini itu netmask. Selanjutnya untuk mengecek gateway kita bisa gunakan IP route. Ya. Nah, muncul seperti ini. Mana? Ya, ini tuh yang di sebelah default via ya. Berarti ini 10.00 bla 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 ini. Ini sepertinya saya tidak bisa nyambung ke jaringan WiFi ya, karena saya nggak tahu caranya nyambung ke jaringan WiFi kalau pakai ini. Kalau pakai VirtualBox nanti saya coba pakai Windows saja biar lebih real IP address ya. Nah, informasi dari IP route ini tuh ada IP address gateway, ada nama interface ya, dan juga ada IP address, network address, dan netmask. Jadi banyak sekali informasinya menggunakan satu perintah IP route ini. Ya, langsung lanjut untuk mengecek vendor dan driver NIC. Kita bisa menggunakan perintah ISPCI untuk mengecek vendor dan driver. Grab -i enter. Bentar, sepertinya ada yang salah. Oh, L ya, LSWCI. Nah, muncul seperti ini. Ya. Kalau yang di sini itu nama vendor, yang Intel Corporation ini vendornya, dan yang 825 EM Gigabit Ethernet ini itu drivernya.
driver yang kita gunakan ya. Selain menggunakan IPSC, Anda juga bisa memakai ISHW karena secara default tidak terinstall di Linux, maka install terlebih dahulu. Oke, kita coba saja ya. Oh, kita coba dulu ini mengecek vendor dan driver wireless. Kita pakai IPSC grab wireless. Tidak muncul apa-apa. Kita coba apt install ISHW LSHW. Ini nggak bisa ya, kayaknya harus pakai root ya. Berarti kita root LSHW. Nah, kita install dulu karena kita belum install ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita langsung bisa gunakan LSHW nya. SHW-class network. Nah, muncul seperti ini. Nah, ternyata ini tuh bisa dirangkum ya menggunakan short. Sebentar, kita cek dulu. Nah, kalau di sini itu ada, kita bisa lihat driver ya. Di sini driver yang 852 AM gigabit dan juga vendornya Intel Corporation seperti yang di atas tadi ya. Dan kalau kita pakai short, kita coba yang tampilan short ya. Short minus short. Nah, muncul seperti ini saja. Tadi kan panjang sekali. Kalau kita pakai short, maka munculnya seperti ini. Nah, di sini ada yang nama driver tadi ya, gigabit Ethernet con ini. Nama driver. Kita bisa lihat juga. Nah, kita juga ternyata bisa pakai versi GUI atau versi tampilannya. Jadi mungkin yang lebih suka versi ada tampilan gambar-gambarnya, kita bisa pakai GUI dengan cara install. Kita pakai apt install hard info untuk download dulu. Kita download dulu GUI nya ya. Oke. Nah, kita menunggu sampai selesai install. Lalu coba kita ketikkan hard info. Ya, masih menunggu ya ini. Ini sepertinya agak berat ya, sampai kipas laptop saya nyala ini. Nah. Oh, ini di luar CMT ya sepertinya. Bentar, kita cari dulu hard info. Nah, ini ada. Bisa pakai seperti ini juga. Klik PCI devices. Mana PCI devices? Klik Ethernet controller. Nah, lihat informasi di bawah. Nah, ini kita bisa lihat informasi ya, ada nama yang tadi ya, ini apa, vendor dan juga driver ya. Kalau kita ingat-ingat ya, tadi nama drivernya seperti ini ya, nama vendornya juga seperti ini, Intel Corporation. Nah, di sini kita bisa lihat juga ini ada website vendornya Intel dan lain-lain. Ada memori yang digunakan, ada kernel modul. Lalu kita coba pencet di interfaces. Mana? Interfaces. Klik ENSC
saya tidak ada ENS33 ya, saya dananya ENP0S3 ya, saya coba saja. Nah di sini ada ini ya, internet protokolnya. Nah ada IP address, ada MAC, ada broadcast address dan lain-lain. Kita coba ketik DNS server, mana DNS server ya, di sini ada IP addressnya. Oke, seperti itu ya. Kita close dulu, kita lanjut untuk mengecek konfigurasi DNS dengan cara mengecek bla bla bla. Oke, kita coba nano etc. Meskipun DNS nya udah kita lihat ya tadi di GUI tadi ya, ada apa itu etc bentar. Nah, ini DNS-nya, IP address DNS yang di sebelah name server kalau di sini formatnya ya. Ini seperti ini. Ya, sepertinya sudah kita temukan semua ya. Ini tadi ada nama vendor, nama driver, nama interface, MAC address, IP address, netmask, broadcast address, gateway, DNS. Ya, sekarang saya mau coba kalau pakai Windows ya, karena di sebelumnya itu ada ya. Kita clear. Nggak bisa clear kalau di Windows nggak bisa clear, langsung saya tutup saja CP nya ya. Kalau di Windows itu tadi pakai apa ya, pakai ipconfig ya, ipconfig atau all. Nah di sini kalau kita lihat ada beberapa ini ya wifi ya. Kalau di sini di kos saya itu wifi-nya banyak sekali, makanya di sini ada wireless LAN yang disconnected. Ini itu wifi lain ya. Di sini ada 4 wifi. Yang saya connect itu yang ini. Nah ini, kalau nama interface itu kita bisa judul yang wireless LAN dan adapter wifi ini ya. Ini nama interface. Kalau nama vendor dan driver kita bisa lihat di description yang ini, nama vendornya dan nama driver, killer wifi 6 bla 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 ya. Kalau yang MAC address itu kita bisa lihat di physical address ya, yang ini 005A bla bla bla. Lalu yang IP address itu kita bisa lihat di IPv4 address. Nah yang di bawah sini ini adalah IP address yang 192.168.115 dan lain-lain. Kalau yang netmask kita bisa lihat di subnetmask. Nah ini 255 ya. 0. Yang gateway kita bisa lihat di baris default gateway. Nah ini gateway-nya. Kalau yang DNS server kita bisa lihat di sini. Ini ada tulisannya DNS server. Yang ini ya. Jadi lebih mudah ya kalau kita ngecek di Windows. Ini kelihatan nggak ya di record? Kelihatan ya harusnya. Jadi lebih mudah karena kita cuma pakai satu perintah ipconfig all dan ini sudah tampil semuanya. Oke, saya langsung lanjut ke workshop 2 tentang setting jaringan secara statistik. Ya, konfigurasi jaringan dapat dilakukan secara statistik dan dinamis. Konfigurasi jaringan dibagi dua. Kita langsung lanjut saja ke file etc network interface. Kita disuruh
apa ini, menambahkan baris ya. Kita pakai sesuai ini aja ya, cat etc network interface. Sebentar, ini saya disuruh ngapain ini? Ya, ke workshop 2. Nah, di workshop 2 ini tuh sendiri disuruh untuk mengubah beberapa ya, data ya. Di sini ada mengubah IP, netmask dan gateway. Tapi saya tidak mengikuti apa yang ada pada modul karena setelah saya coba ternyata berbeda dengan cara mengkonfigurasi yang ada pada Linux saya, Linux VirtualBox ya. Kalau di sini saya coba, kalau di sini kita lihat, di sini kan pakai apa ini? Di sini tuh ada etc network interface ya. Dan saya coba saya cek di punya saya itu nggak ada gitu. Saya coba dulu interfaces. Nah, ini tuh nggak ada gitu. Kalau saya cat, saya sudo, saya lain-lain itu nggak ada. Bahkan saya kalau pakai sistem CTL ini tuh nggak bisa gitu. Misal saya pakai sistem CTL, restart ya, restart networking. Nah, nggak bisa kok, komen sistem CTL not found, did you mean bla bla bla. Sistem coba ya. Sistem CTL. Nah, muncul failure ya seperti ini, jadi nggak bisa. File to restart networking.service, networking service not found. Jadi setelah saya research ya, saya menggunakan tutorial yang berbeda ya dengan yang di modul. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Saya itu nggak pakai yang 33, apa tadi, ENSP 33, ENS 33 seperti pada modul, tidak ada ya. Kalau saya itu pakainya ENP 0S3. Jadi ada perbedaan. Untuk perintah-perintah yang digunakan di CMD ini juga berbeda. Jadi saya pakai ngikut yang hasil research saya di internet ya. Saya coba saja. Nah, di sini di internet ini saya menemukan cara mengkonfigurasikan yang lumayan menarik dan akan saya coba ya. Yang ini tuh juga berbasis GUI ya. Kalau saya lihat itu ada tampilannya gitu. Nanti saya coba dulu apakah berhasil atau tidaknya, saya tidak tahu. Karena ini berbeda dengan yang di modul ya. Saya tidak bisa melakukan yang di modul ya karena ada perbedaan jenis. Kalau saya lihat di research itu katanya punya saya itu lebih modern. Jadi tidak bisa pakai yang di modul ini. Kalau yang di modul ini itu versi yang lamanya, agak yang lebih lama. Versi old, versi jadulnya. Dan saya ini masih baru versinya. Jadi gak bisa ya. Saya coba pakai di sini itu ada NM2i ya. Jadi muncul seperti ini, ada tampilannya. Menurut saya itu cukup menarik ya. Di sini itu ada disuruh menu edit connection ya. Lalu nah,
di net plan saya ini tuh ENP 0 S3. Kalau yang di modul ini tuh berbeda. Kalau yang di modul ini itu apa tadi, ENS 33 ya, jadi ada perbedaan ya. Terus di sini saya ke edit ya, ke edit. Nah, tampilannya seperti ini. Sebentar, saya besarkan dulu. Nggak bisa ya, bentar. Wih, saya mau agak besaran gitu. Nah, kita bisa pencet edit. Kalau mau ubah-ubah tinggal pencet edit ya. Terus di sini eh, cari bagian IP configuration, ubah jadi automatic. Ya, dari automatic ubah jadi manual. Nah, ini ya. Kalau yang di modul kan kita pakai sudo ya untuk mengubah. Di sini saya, karena menurut saya menarik, saya pakai yang ini. So, saya nyoba ini. Yang automatic diubah jadi manual. Lalu geser ke sebelah kanan tulisan manual, pilih show. Nah, ini itu ada address ya. Kita bisa add addresses. Ini tuh sesuai dengan yang saya cek di CMT tadi. Tadi itu ada 10 ya, 10 0.2 titik 100/24. Ini tuh sudah saya ubah ya ini. Nah, lalu gateway saya isi 10.0.2.2 karena ini virtual box ya. Jadi seperti ini. Agak berbeda dengan yang tidak virtual box. 10. Kalau di domain ini diisi lokal domain ya. Di sini kita sudah edit address, gateway, DNS ya, sesuai dengan perintah yang ada di bawah sini tadi ya. Saya lihat yang mana tadi. Nah, ini apa saja yang harus dikonfigurasikan ya. Saya mengkonfigurasikan yang konfigurasi lebih lengkap ya ini. Tapi saya pakainya yang menggunakan GUI seperti ini karena error, gak bisa kalau saya pakai yang sesuai modul ya. Terus turun ke bawah, cari tombol OK. Mana tombol OK? Nah, ini lalu saya enter. Ini sudah diedit ya. Lalu pilih back, lalu quit. Ya, simpel sekali ya saya rasa. Dan kalau mau restart ya kan, di sini kan setiap konfigurasi harus di restart ya. Ini cara nge-restartnya juga berbeda. Tadi kan pakai apa tadi? Yang sistem CTL restart networking, saya enter ini nggak bisa. Jadi ada caranya lagi. Saya pakai restart N besar network manager. Nah, saya enter. Nah, sudah ya sepertinya. Lalu saya coba cek IP ya, IP address show ENP 0S3 karena sesuai dengan punya saya ya. Nah, saya coba apakah sudah berganti. Sepertinya sudah ya, sudah berganti ya. Bentar. Gateway 224 ini ya yang sudah kita ubah tadi kan 10.02.100. Kalau yang awal tadi saya cek itu
10.02.15, tapi kok ada dua ya, ini jadi double ya, jadi double ya. Nanti saya research lagi untuk cara yang double seperti apa ya, saya research dulu. Saya mau ngecek dulu ini, tadi kan sudah pakai IP address ya. Kalau saya cek IP route ya, nah ini ada sama ya IP route. Tadi saya gunakan perintah IP route, apakah ada yang ganti? Bentar. Nah ini, nah tadi kan ada satu ya, default via bla bla bla. Terus ini ada dua defaultnya ya. Ini yang 15 dan ini ada protostatic metric dan lain-lain. Lalu saya coba pakai file cat ya. Kita coba lihat via file cat etc atau resolve.conf. Local domain. Tadi saya udah ngecek belum yang resolve. Oh saya belum ngecek ya, saya nggak bisa lihat perbedaannya, saya lupa. Tapi ini tadi saya ngetik local domain ya, perbedaannya. Mungkin name server dan lain-lainnya bisa ganti, saya nggak ada di story soalnya. Dan ini apa ya, di modul selanjutnya ini kan ada kita cek ada IP address double ya, dan ini tuh juga ada di saya gitu. Ini tadi kan ada yang double karena saya tadi edit kan ya, mana tadi. Nah ini inetnya ada dua, inet ini yang lama yang 15 10.02.15 dan ini yang baru 10.02.100. Nah di sini itu sepertinya disuruh menghapus IP ya, IP address double. Ya saya sepertinya tidak bisa ya kalau pakai cara menghapus yang ini. Tadi kan sudah error ya kalau pakai yang cara-cara ini. Jadi saya menggunakan cara yang hasil research saya dulu, karena saya main aman ya, saya takutnya nanti malah rusak semua gitu. Kalau di sini sudah IP address delete 10.15.24 tab ENP 0S3. Nah ini beta ya, ini kan ENS33, dan kalau punya saya itu ENP 0S3. Kalau ini tuh menghapus yang lama ya, ini berarti 15 ini. Kita menghapus IP baru, kita menghapus IP lama. Kalau di sini menghapus IP apa? Ya saya tidak tahu ya, ini menghapus IP lama atau IP baru kalau di modul. Tapi kalau di saya ini menghapus IP yang lama saja. Coba saya enter. Diam sejenak. Oh, ini ya, kurang slash ini. Bentar. Salah. Nah sudah ya, tidak error berarti. Sudah, kita restart dulu ya. Kita restart pakai yang tadi, sistem CTL, restart network manager. Tapi sesuai dengan yang saya research di sini itu harus sudo sistem CTL.
Kita tunggu dulu. Nah sudah, lalu selanjutnya kita cek lagi, kita menggunakan IP address sudo show. Ya nasib ini menggunakan device yang berbeda ya dengan yang di modul, jadi kita harus research dulu gitu setiap stepnya. Cek dulu. Nah sepertinya sudah hilang ya, tadi kan ada ini inet 15 yang 10.02.15. Nah sekarang yang 10.02.15 sudah hilang, sudah tidak ada ya, tinggal yang 10.02.100 ya, berarti sudah berhasil. Yeay. Sekarang tinggal lanjut yang workshop 3 ya. Sepertinya yang workshop 3 ini juga nggak bisa ya kalau di saya ya, karena berbeda gitu. Saya coba dulu, kalau tidak bisa maka saya research. Bentar ya. Oh ini langsung menggunakan ETC Network Interfaces. Saya nggak ada ETC Network Interfaces ya. Coba saya cat dulu, cat ETC Network Interfaces ya, seperti ini ya. Nah nggak ada. Ya saya perlu research lagi ya ini untuk yang satu ini. Bentar ya. Nah oke, saya langsung lanjut lagi ya. Seperti yang sudah saya sebutkan ya, kita lihat di sini ini menggunakan ETC Network Interface, sedangkan perangkat saya itu nggak support yang ini ya, ETC Network Interface, karena saya menggunakan model yang baru kebetulan ya, berbeda dengan yang ada di modul. Jadi kalau saya menggunakan ETC Network Interface ini tidak akan muncul. Kalau saya pakai yang saya coba perintah-perintah random di sini aja wis. Saya coba yang apa ya? Yang sebentar. Nah, ini. Saya coba yang sistem CTL restart networking ya. Ini tidak bisa, dan saya pakai sistem CTL status ya, status networking, ini juga tidak bisa ya. Jadi saya menggunakan cara sendiri ya, karena punya saya ini kebetulan udah update gitu, tidak bisa pakai cara yang ini ya. Kalau hasil research saya itu di sini kita pakai sudo nm2 lagi ya, jadi pakai GUI. Kita coba sudo nm2. Sebentar, sebelum itu saya cek dulu ya, saya cek dulu sudo sistem, kita cek dulu sistem yang lama biar nanti bisa lihat perbedaannya ya. Kita langsung saja show ya, show IP. Kalau show-nya itu beda ya, di situ kan pakai IP address. Kalau ini saya IP address show ENP, tapi nggak tahu ya, outputnya kayaknya sama, kayaknya auto S3. Nah seperti ini ya. Di sini itu ada IP saya ya, yang 100 BRT scope global dan lain-lain ya. Terus kalau yang perintah yang dynamic ini, yang ketiga, yang workshop 3 ini kayaknya ngaruhnya cuma di IP address show ya, tidak ngaruh di yang lainnya, yang root dan sebagainya. Langsung di sini saya coba menggunakan sudo nm2, network manager tuh ya perbedaannya gitu. Kalau yang versi lama yang di modul ini tuh menggunakan network interface ya, menggunakan network interface. Kalau yang di saya ini nggak ada, yang network interface itu nggak ada, bahkan perintah yang networking itu nggak ada.
saya menggunakan yang network manager, perangkat saya ya menggunakan yang network manager, jadi tidak bisa. Jadi saya menggunakan cara sendiri. Kalau di sini tuh ini mengubah ke apa ya, dinamis ya, secara dinamis ya, dan menyalakan dan mematikan network interface. Nanti saya coba ya. Di sini kita edit dulu ya. Ini kan ada yang Ethernet saya netplan ENSP, kita select lalu kita edit ya. Kita edit, setelah edit kita tekan enter. Nah ini tuh ada beberapa konfigurasi yang sudah saya lakukan pada workshop 2 ya, workshop sebelumnya. Di sini itu untuk konfigurasi dinamis, di sini hanya mengganti yang manual ini dengan yang auto ya, automatic seperti ini. Lalu di sini juga bisa menghapus IP statik ya, IP statik dan juga gateway dan DNS. Sebenarnya seperti itu, tapi ini itu opsional saja. Jadi tidak usah ya menurut saya, biar nanti melihat perbedaannya itu kelihatan gitu dan tidak ribet-ribet. Lalu sudah ketik OK, langsung klik back, lalu klik quit ya. Lalu untuk restartnya menggunakan sudo systemctl restart network manager ya karena di perangkat saya, di device saya itu sudah tidak menggunakan yang apa tadi, yang networking sudah tidak menggunakan interface network, sudah menggunakan berbasis network manager. Jadi perintah untuk restartnya juga berbeda, harus seperti ini. Saya enter, kita tunggu dulu loadingnya. Nah, lalu untuk melihat perbedaannya saya gunakan perintah seperti tadi, yang IP address show enp0s3 ya. Nah kita cek dulu. Nah ini ya, tadi kan cuma ada yang ENSP bla 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 ini, live forever dan lain-lain. Setelah saya ubah tadi menggunakan yang dinamis ya, ini tuh muncul lagi yang ini, yang secondary dynamic ya, kelihatan di sini ya. Yang inet 1524 BRT scope global secondary dynamic muncul ya. Kenapa sama seperti yang awal tadi? Yang awal tadi kan sebelum saya hapus ya, ini tuh ada yang ini inet 025 002 10 10 02 15 24 BRT ya, scope global dynamic. Kenapa kok sudah ada ini di awal sebelum saya hapus? Karena memang defaultnya itu dinamik ya, defaultnya. Yang statis ini tadi itu kan saya tambahkan sendiri sesuai dengan perintah di workshop 2. Nah defaultnya itu yang dinamik ini. Jadi kalau saya menambahkan yang dynamic tadi, maka muncul di sini itu ya seperti yang awal tadi, seperti yang default tadi 10 02 15 dan dynamic bla 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 seperti ini. ENP0S3 ya, tidak lupa, tidak menggunakan ENS33. Dan bagaimana kalau cara mematikan dan menyalakan ya? Kalau di sini kan setelah restart ya, di sini kan ada mematikan dan menyalakan ya. Di sini tuh agak berbeda perintahnya juga. Di sini tuh saya menggunakan sudo ya. Kita pakai sudo dulu, sudo iplink set. Sebenarnya sama ya, cuman di sini harus pakai sudo. Dan di sini perbedaannya itu di ENP 0S3 down. Ya, perbedaannya di sini ya, mematikan dan menyalakan. Kalau ini kan set ENS33, kalau saya set ENP 0S3 down. Saya enter. Lalu untuk mengeceknya gimana? Kita coba link IEP
link show ENP 0S3. Nah, muncul seperti ini ya. Kalau sudah menyala itu nanti muncul kayak apa ya? Kayak up gitu, ada ini seperti ini. Nah, ini kan ada broadcast, multicast dan up ya. Ada up-nya. Nah, setelah kita menggunakan perintah itu cuma ada broadcast dan multicast saja, tidak ada up-nya. Up-nya hilang. Power up-nya juga hilang. Karena sudah di down ya, sudah dimatikan. Lalu bagaimana cara menyalakannya? Lalu tadi kan sudah di down ya. Lalu cara nyalainnya lagi gimana? Cara menyalakannya lagi kita bisa perintahnya sama seperti yang tadi, cuman yang down kita ganti up ya. Di sini kita down ganti up seperti ini. Lalu kita cek lagi link show ya. Muncul apa ya? Nah, ini up ya, sudah muncul. Ini kan yang sebelumnya itu broadcast multicast saja. Nah, sekarang setelah di up muncul broadcast multicast up dan lower up. Ya, kalau di sini itu juga ada ya state down seperti ini. Kalau kita lihat setelah di down tadi dan setelah di up lagi muncul state up. Ya, seperti itu. Oke, sekian sepertinya ya. Kalau di sini itu sudah selesai sampai ke yang up dan down ini ya. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah melihat praktikum saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan juga mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin ada kesalahan kata atau mungkin ada beberapa kendala ya dan ketidaksesuaian di modul karena memang device-nya berbeda. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada sesuatu kesalahan dari saya juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.